Salah satu makanan favorit yang banyak dikonsumsi orang Indonesia adalah kedelai. Nah, kalau kamu berpikir kedelai itu cuma tahu dan tempe, faktanya sekarang banyak sekali produk-produk makanan yang berbahan dasar kedelai. Lalu apa dampaknya kalau kita konsumsi tiap hari? Simak setelah yang satu ini. Jangan remehkan gula darah yang tinggi karena ini bisa berdampak pada kesehatanmu yang lain. Gula darah yang tinggi itu bukan hanya karena makanan atau minuman yang manis. Kalau kamu sudah nggak makan yang manis-manis atau minum tanpa gula, kemudian gula darahnya masih tinggi, itu artinya ada yang salah dengan tubuhmu. Dan kemungkinan besar itu terjadi karena apa yang kamu konsumsi setiap hari. Masalah gula darah itu memang terlihatnya mudah, tapi faktanya jauh lebih kompleks dari itu. Karena penyebab gula darah yang tinggi itu setiap orang berbeda-beda. Pengaturan pola makan yang tepat dapat berkontribusi sangat besar terhadap masalah gula darah yang kamu alami. Dan Healthy Cook dapat membantu kamu yang punya masalah gula darah melalui pengaturan pola makan yang tepat karena Healthy Cook ini didesain secara personal sesuai dengan kebutuhan masing-masing pasien. Untuk kamu yang ingin tahu lebih detail soal Healthy Cook, kamu bisa langsung kunjungi Instagramnya @healthycookstore atau kamu juga bisa kunjungi link di bawah ini. Mari kita lanjut videonya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesehatan kita SB30 Health episode Panas. Panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini saya ingin bahas seputar makanan yang paling banyak digemari oleh orang Indonesia, yaitu kedelai. Nah, tapi sekali lagi saya selalu bilang bahwa kedelai itu sekarang bukan cuma kita makan tahu dan tempe. Nah, jadi kalau kita di Asia itu banyak sekali produk-produk yang berbahan dasar kedelai. Ya mungkin kalau di negara yang bagian barat biasanya lebih jarang. Kalau di Asia biasanya lebih sering. Nah, tapi sebelumnya saya ingin sampaikan beberapa fun fact mengenai kedelai yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah 90-95% komoditi kedelai nasional. Ya, bisa dicek sendiri. Mungkin sekarang kan kalau kita mau searching sangat mudah ya, kita bisa dapatkan dari manapun. Itu disuplai dari impor dan mayoritas adalah dari Amerika. Yang kedua, 97% rumah tangga Indonesia itu konsumsi tahu atau tempe minimal 3 kali seminggu. Dan yang ketiga, yang tadi saya sampaikan, produk kedelai sekarang juga banyak digunakan untuk industri pangan. Ya, jadi yang bentuknya itu bukan hanya tahu dan tempe. Alasannya apa sih kok banyak orang memilih kedelai? Ya, mungkin banyak orang berpikir loh kedelai kan sehat dok. Pertama karena apa? Karena tinggi protein, ini yang paling banyak. Yang kedua adalah rendah lemak, ya karena berbahan dasar nabati. Kalau ada lemaknya pun biasanya lemak yang tak jenuh. Yang ketiga tentu bebas kolesterol. Kenapa? Karena berbahan dasar nabati. Sekali lagi, karena yang mengandung kolesterol hanya hewani. Yang keempat, murah. Ini ya apalagi kalau sudah dijadikan komoditi utama. Nah, tentu dalam arti diberikan harga yang lebih murah. Yang kelima adalah mudah didapat. Ya, kita bisa dapatkan dimanapun, lebih terjangkau secara akses. Di kota-kota kecil pun untuk mendapatkan kedelai, tahu, tempe, ya dan produk-produk yang lain relatif lebih mudah. Tapi kalau kita berbicara mengenai kedelai sendiri, seberapa baik sih? Ya, nah, biasanya dinilainya dari mana? Dinilainya adalah dari karbohidratnya, proteinnya, lemak yang tadi itu. Nah, di mana kedelai mentah? Ini saya share ya kandungan makronutrisinya yang seringkali digadang-gadang, oh ini penting sekali nih, paling baik nih. Yang pertama adalah kandungan kalori per 100 gramnya kedelai mentah itu 446 kalori, di mana mengandung protein 36 gram. Memang ini cukup tinggi. Ya, kalau kita bicara mengenai kandungan protein, jadi ini per 100 gramnya bahkan lebih tinggi daripada ayam. Karena per 100 gram ayam mentah itu sekitar 22 gram protein di bagian dada, 19 sampai di 20 di bagian paha. Kemudian lemaknya, ya ini juga relatif tinggi ternyata. Ya, karena ini golongan beans. Ya, kacang-kacangan tapi yang bukan golongan nuts tapi golongan beans. Sekitar 20 gram per 100 gram. Meskipun dikatakan ini lemaknya lemak nabati, ya tetap mengandung lemak. Kemudian karbohidratnya, nah ini. Ya ternyata karbohidrat di dalam kedelai ini juga relatif tinggi, 30 gram, dimana kalau kita dapatkan dari protein hewani, ayam, daging, ikan, itu karbohidratnya 0. Dimana di dalam karbohidrat ini terdapat kandungan serat 9 gram dan kandungan gula alami adalah 7 gram. Ya, jadi ini adalah kandungan
kandungan makronutrisi di dalam kedelai. Nutrisi lain dalam kedelai yang seringkali dianggap baik, yang pertama adalah mengandung isoflavon, di mana golongan isoflavonnya adalah genistein dan daidzein. Ya, jadi isoflavon itu luas sebetulnya kelompoknya. Nah, di dalam kedelai jenis isoflavonnya ini. Kemudian juga mengandung omega 3. Tapi jangan lupa omega 3-nya adalah hanya golongan ALA. Ya, karena bukan dari hewani, jadi tidak mengandung EPA dan DHA. Kemudian juga mengandung omega 6, asam linoleat. Sudah pernah saya bahas, omega 6 ini tidak semuanya jelek. Yang menyebabkan dia itu tidak baik adalah karena rasio antara omega 6 dan omega 3 terlalu tinggi. Kemudian juga mengandung mikronutrisi lain, di mana diantaranya adalah folat, vitamin K1, zat besi, fosfor, kalium, magnesium. Nah, artinya sebetulnya kalau kita melihat kandungan nutrisi kedelai, ini tidak jelek. Ya, bahkan cenderungnya baik, meskipun sekarang juga banyak orang yang cukup concern dengan kedelai. Kalau kita konsumsi kedelai itu, lalu apa sih yang perlu kita concern? Nah, pertama kita perlu tahu dulu bahwa konvensional dan modernisasi ini jauh berbeda produknya. Ya, kalau kita bilang produk konvensional, contohnya ya seperti tadi itu, tahu, tempe, sari kedelai, soy milk, kecap. Beberapa kecap ini menggunakan kedelai yang diproses secara konvensional. Sedangkan kalau kita bicara mengenai modernisasi, sekarang itu juga banyak sekali bahan-bahan dasar kedelai, di mana itu biasanya berupa daging nabati. Nah, beberapa waktu yang lalu ada burger ya yang berbahan dasar juga kedelai, berbahan dasar nabati juga. Kemudian minyak ya, di mana minyak kedelai ya atau soybean oil itu juga menggunakan proses modernisasi. Ya, kemudian beberapa snack bar, bahkan healthy snack bar sekarang juga banyak yang berbahan dasar kedelai ya, menggunakan yang namanya soy protein isolate. Kemudian juga susu protein juga ini juga menggunakan soy protein isolate juga, dan juga kecap itu juga ada yang menggunakan sekarang kedelai-kedelai yang sudah diproses secara modernisasi ya, terutama adalah yang di hydrolyze kedelainya, bukan yang di fermented seperti konvensional. Dampaknya apa sih? Risikonya apa kalau kita konsumsi kedelai-kedelai yang modernisasi? Jadi kita ini ya, kita kesampingkan dulu mungkin yang konvensional ya. Yang pertama, kalau kita modernisasi seperti mungkin snack bar tadi, kemudian susu protein dan lain-lain, biasanya mereka menggunakan bahan tambahan pangan juga. Nah, di bahan tambahan pangannya itu juga berupa emulsifier ya, stabilizer, thickeners, pengental, kemudian juga perisa, acidity regulator ya, pengatur keasaman dan lain-lain. Di mana ini juga ada dampaknya untuk kita punya kesehatan metabolik, organ-organ tubuh kita, liver, ginjal dan lain-lain. Nah, kemudian prosesnya itu rata-rata juga berlebihan. Artinya apa? Dia menggunakan proses refinasi. Ya, terutama kalau kita bicara mengenai minyak ya, soybean oil, minyak kedelai, itu pasti prosesnya sekarang kebanyakan direfinasi. Kemudian pemanasan suhu tinggi menggunakan solvent atau pelarut kimia. Nah, ini juga ada dampaknya tentu ke kita punya kesehatan liver, kesehatan ginjal dan lain-lain. Kemudian juga tidak sedikit atau bahkan banyak sekali kalau kita jumpai, bahkan sekarang bukan cuma yang dimodernisasi ya, tahu dan tempe pun ini banyak sekali menggunakan kedelai yang GMO atau genetically modified organism. Nah, sebetulnya mengenai GMO ini sudah saya pernah bahas di beberapa waktu yang lalu di salah satu video saya yang ini. Ya. Kemudian saya juga sempat baca ya beberapa komen yang disampaikan mengatakan bahwa oh, GMO ini kan aman dok. Sebetulnya sampai sekarang belum ada studi yang membuktikan bahwa GMO ini berbahaya. Betul, memang GMO-nya sendiri ya, rekayasa genetiknya sendiri sampai sekarang belum terbukti. Bukan berarti nanti untuk jangka panjang tidak akan pernah terbukti ya dampaknya apa. Halo Sobat Sehat, ada kabar baik nih buat Sobat Sehat yang ingin mendapatkan konten eksklusif dari SB30 Health, karena sekarang kami punya WhatsApp channel. Nah, cara joinnya bisa klik link di bawah ini dan sampai jumpa di sana. Tapi yang ingin saya soroti di sini, yang ingin saya highlight adalah bagaimana budidayanya tanaman-tanaman yang GMO ini, baik sayur-sayuran, buah-buahan, beans ya, termasuk kedelai ini, yaitu menggunakan yang namanya adalah glyphosate.
ya. Jadi glyphosate ini adalah suatu bahan kimia yang diberikan di semua tanaman-tanaman GMO. Tujuannya supaya apa? Supaya tanamannya itu kebal terhadap hama. Ya, jadi dalam arti dia ketika dia diberikan glyphosate ini, hamanya mati tapi tanamannya nggak mati. Nah, dampaknya apa kalau kita bicara mengenai glyphosate sendiri ini? Glyphosate itu sudah banyak sekali studinya. Ya, saya sampaikan di sini beberapa studi glyphosate yang berdampak ke organ-organ di dalam tubuh kita. Yang pertama adalah ke liver. Ya, jadi ini dari Association of Lifetime Exposure to Glyphosate and AMPA with Liver Inflammation and Metabolic Syndrome at Young Adulthood. Bahkan ini pada dewasa muda. Jadi bukan orang-orang yang usianya udah lansia, enggak. Pada usia muda, ya, paparan glyphosate ini bisa menyebabkan yang namanya liver inflammation atau peradangan pada kita punya organ hati dan metabolic syndrome lainnya. Kemudian studi yang kedua adalah glyphosate dan usus. Ya, dimana yang dijadikan sorotan adalah mikrobioma usus. Nah, kita kan tahu ya, mikrobioma usus ini punya peran yang sangat besar terhadap imunitas kita, ya, terhadap kita punya sindrom metabolik, ya, diabetes dan lain-lain. Itu besar sekali perannya. Dan ternyata glyphosate exposure itu juga bisa berpengaruh terhadap kita yang namanya intestinal microbiota atau kita yang namanya mikrobioma mikroflora di usus kita. Ya, tentu dampaknya negatif. Yang ketiga adalah glyphosate pengaruhnya terhadap ginjal. Ini studinya ada di Sri Lanka, ya. Jadi dampaknya paparan glifosat terhadap yang namanya nefropati atau kerusakan nefron-nefron di ginjal kita. Yang kalau kerusakan ini jangka panjang itu bisa menyebabkan gagal ginjal kronis. Kemudian yang keempat adalah penyebab hubungan antara glifosat dan leukemia dan non-Hodgkin lymphoma. Ini adalah jenis kanker yang berkembang di kita punya lymphatic system atau di kelenjar kita bening namanya. Yang kelima adalah hubungan glifosat dengan kanker payudara atau breast cancer. Ya, jadi banyak sekali studi-studi. Di sini saya hanya tampilkan beberapa. Sobat Z bisa cari sendiri. Ya, sekarang sangat mudah saya kira untuk mencari, tapi yang pasti cari dari studi ya. Jangan cari dari artikel-artikel karena kalau artikel sulit kita pegang kredibilitasnya atau kita akurasinya ya. Jadi kalau memang Sobat Z mau cari-cari, carilah di studi terutama yang meta analisis dan systematical review ya levelnya. Nah, jadi solusinya gimana dok? Ya, kalau kita mau konsumsi kedelai. Karena kalau kita bicara mengenai GMO, memang dalam arti sekarang banyak sekali produk-produk GMO termasuk kedelai. Dan sekali lagi tadi saya bilang GMO itu kita memang bukan dari GMO-nya sendiri, tapi bagaimana budidayanya. Salah satunya yang menggunakan glyphosate tadi itu yang paling besar concern yang perlu kita perhatikan. Kalau bisa, pertama pilih kedelai yang non-GMO. Tentu itu akan lebih baik. Ya, jadi kita bisa mendapatkan manfaat-manfaat kedelai yang tadi tanpa kita harus mendapatkan efek samping dari glyphosate-nya. Yang kedua adalah pilih kedelai dengan proses yang difermentasi kalau memang kita kesulitan ya untuk mendapatkan kedelai yang non-GMO. Karena dengan proses fermentasi ini bisa membantu untuk meningkatkan nilai gizinya dan mengurangi dampak dari glyphosate-nya sendiri. Yang ketiga adalah utamakan produk yang minim proses dan tanpa bahan aditif. Artinya apa? Hindari kedelai-kedelai yang dilakukan dengan produknya dengan proses modernisasi tadi. Yang keempat, jadikan kedelai ini sebagai asupan protein tambahan, bukan yang utama. Karena kalau kita jadikan utama, tentu dalam arti apa? Kita akan kejar dalam jumlah yang relatif banyak. Dengan segala macam jenisnya tadi, tahu, tempe, kemudian sari kedelai gitu, mungkin edamame dan lain-lain. Kalau kita jadikan sumber protein utama ya terutama untuk vegetarian, vegan, cari sumber protein dari bahan baku yang lain. Jadi jangan hanya kedelai aja. Yang terakhir adalah sesuaikan jumlah asupan dengan kondisi kesehatan masing-masing. Jadi kalau misalnya terutama untuk ini ya, saya paling banyak itu dapat pasien wanita itu dengan kondisi hormonal imbalance, entah itu adenomyosis, endometriosis, PCOS dan lain-lain, yang kebanyakan mereka sudah mempunyai dominasi estrogen yang tinggi. Nah, tentu GMO tadi yang kita bicarakan mengenai glyphosate itu punya dampak yang lebih besar, lebih sensitif dibandingkan orang-orang yang sehat secara metabolik, tidak punya gangguan hormonal. Itu sebabnya untuk orang-orang yang sudah punya kondisi kesehatan seperti ini, punya gangguan hormon ya, hormonal imbalance berbagai macam apapun itu, sebaiknya konsultasikan ke dokter kalau kita mau konsumsi kedelai. Nah, kesimpulannya apa? Yang pertama, kedelai itu bisa bermanfaat ya.
atau bermasalah juga, tergantung dari sumber dan cara konsumsinya. Jadi kita nggak bisa mengatakan, oh dok ini di daerah ini ada yang konsumsi kedelai, kemudian orangnya punya kesehatan yang baik gitu. Nah itu kan tergantung dari sumbernya tadi, cara konsumsinya juga ya. Yang kedua adalah masalah kesehatan, terutama masalah metabolik seperti masalah di pembuluh darah, ya, jantung, hormon, terutama kemudian mutasi genetik seperti cancer, itu memang tidak terjadi dalam waktu singkat. Oh, saya makan tahu tempe sudah 10 tahun tapi fine-fine aja. Ya, pertama memang rajin cek lab nggak? Yang kedua, kalau kita memang konsumsi seperti itu, pola hidup yang lain seperti apa? Karena faktor lingkungan dan pola hidup yang lain itu juga berdampak besar. Saya tidak pernah mengatakan bahwa makanan ini adalah satu-satunya yang menyebabkan orang mengalami masalah kesehatan. Aktivitas fisik, pola tidur, level stres itu tentu juga berpengaruh terhadap kesehatan kita. Nah, kalau pola makannya sudah nggak baik, ya kemudian aktivitas fisiknya itu sangat kurang atau sedentary, atau mungkin bahkan berlebihan, kemudian pola tidurnya juga kurang baik, level stresnya juga tinggi, ya wassalam, tentu akan makin cepat untuk mengalami masalah-masalah kesehatan. Nah, tapi kalau memang problemnya itu yang lain-lain itu semuanya oke, ya faktor-faktor yang lain oke, semuanya aktivitasnya oke, pola tidur oke, level stres oke. Kalaupun ada konsumsi kedelai yang kurang baik ya dengan GMO dan lain-lain, mungkin akan lebih lambat progres masalahnya. Itu ya, tapi yang ingin saya emphasize di sini, yang ingin saya tekankan di sini adalah kalau kita memang suka konsumsi kedelai atau kita mungkin punya preference ya, entah vegetarian, vegan yang konsumsi kedelai, ini adalah cara konsumsi kedelai yang lebih baik. Dan apa aja yang perlu kita lakukan kalau kita konsumsi kedelai ya. Semoga sampai sini bisa diterima dan bisa bermanfaat. Stay fit and stay healthy. See you. Nah, jadi solusinya gimana dok? Ya, kalau kita mau konsumsi kedelai. Kalau bisa, pertama pilih kedelai yang non GMO. Tentu itu akan lebih baik. Yang kedua adalah pilih kedelai dengan proses yang difermentasi kalau memang kita kesulitan ya untuk mendapatkan kedelai yang non GMO, karena dengan proses fermentasi ini bisa membantu untuk meningkatkan nilai gizinya dan mengurangi dampak dari glifosatnya sendiri. Yang ketiga adalah utamakan produk yang minim proses dan tanpa bahan aditif. Yang keempat, jadikan kedelai ini sebagai asupan protein tambahan, bukan yang utama. Yang terakhir adalah sesuaikan jumlah asupan dengan kondisi kesehatan masing-masing. Jadi